Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemampuan untuk membedakan itu menolong kita di dalam mengambil keputusan. Dan kemampuan untuk membedakan itulah yang disebut juga dengan hikmat. Dan saudara, hikmat itu datang daripada Tuhan, sehingga kita boleh membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebagai orang percaya, maka kita harus mengenal siapa yang kita percaya dan juga mengapa kita percaya kepadanya. Saudara, kita harus memiliki satu pemahaman akan keunikan iman Kristen. Bukan saja keunikan iman Kristen, namun kita juga bisa belajar dari Alkitab akan konsistensi penyataan Allah dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Mengapa kita harus memiliki semangat yang seperti itu? Karena kehidupan kita dengan kehidupan bangsa Israel pada zaman itu kurang lebih, maksudnya perbedaannya tidak banyak. Kita hidup di zaman yang sifatnya pluralistik. Demikian juga dengan bangsa Israel. Dan saudara, bagaimana Tuhan Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah pluralistik seperti itu? Saudara, penyataan Allah kepada umat Tuhan bangsa Israel itu dilakukan dengan secara unik yang berbeda daripada kepercayaan lain. Bukan saja itu, Tuhan juga menyatakan diri secara konsisten. Saudara, hari ini kita hidup di zaman yang pluralistik juga. Saudara, apakah kita mengenal akan keunikan Tuhan yang kita percaya yang berbeda daripada ilah-ilah lain? Dan mengapa kita percaya? Karena konsistensi daripada penyataan Allah, sehingga dengan demikian memberitahukan kepada kita akan kitab suci kita merupakan adalah penyataan Allah itu sendiri. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini, Musa mengulangi apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa pada masa lalu di atas Gunung Sinai, yaitu 10 perintah Tuhan. Pada perintah yang pertama menyatakan kepada kita bahwa siapakah Allah kita dan apa yang telah Ia perbuat dan yang tidak boleh dan tidak ada yang dapat disetarakan
dengan Dia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, Tuhan Allah yang kita imani adalah Tuhan Allah yang telah menebus dan melepaskan kita dari kuasa dosa, yaitu Dia Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Saudara, di dalam 10 perintah Allah, maka Allah memperkenalkan dirinya sebagaimana Dia memperkenalkan dirinya kepada Musa ketika Ia memanggil Musa untuk memimpin umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. Sebelum Tuhan Allah memberikan perintah-perintah bagi umatnya untuk ditaati, maka Tuhan menyatakan siapakah Dia, sehingga umatnya harus percaya kepadanya dan harus mentaati Dia. Saudara, begini perkataan Tuhan, "Akulah Tuhan." Saudara, kata Tuhan di sini dalam bahasa Indonesia, seluruh hurufnya huruf besar. Itu menunjukkan kepada bahasa aslinya di dalam bahasa Ibrani, yaitu tulisan tetragram, yakni JHWH, atau yang sering kita dengar disebut dengan Yahweh atau Yehova. Saudara, inilah nama Tuhan yang menyatakan diri kepada Musa. "Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Saudara, Tuhan Allah tidak hanya memperkenalkan diri bahwa Dia adalah Allah, namun Tuhan yang adalah Allah umat Israel pada zaman itu, Dia memberitahukan Dialah yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Artinya, orang-orang Israel telah menerima penebusan daripada Tuhan, kelepasan daripada Tuhan, yaitu dari perbudakan orang-orang Mesir pada masa itu. Sehingga umat Israel bisa menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Artinya, umat Israel telah menerima anugerah penebusan itu daripada Tuhan. Saudara, ketika Tuhan menyatakan seperti ini, maka Tuhan menyatakan Dia berbeda dengan ilah-ilah yang dipercaya bangsa-bangsa lain. Di tengah-tengah pluralistik kepercayaan pada zaman itu, Tuhan menyatakan Dia berbeda, dan perbedaan itu tidak pernah dapat dilakukan oleh ilah-ilah yang lain. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menebus. Saudara, tidak pernah ada ilah-ilah manapun yang pernah melepaskan umatnya sebanyak 600.000 orang daripada perbudakan sebuah bangsa yang adidaya pada segala masa. Dan hanya Tuhan Allah yang melakukan. Saudara, bangsa Israel tidak pernah akan merdeka lepas daripada kekuasaan Mesir tanpa campur tangan Tuhan Allah yang menebus mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Allah menyatakan diri di dalam perjanjian lama, dan itu dilakukan berulang-ulang ketika kita membaca perjanjian lama, yaitu Tuhan Allah menyatakan diri Dia adalah Allah yang menebus. Dan itu bukan semata-mata hanya perkataannya atau hanya penyataannya secara pribadi kepada Musa, tetapi itu disaksikan oleh umat Tuhan. Setidaknya ada 600.000 orang yang mengalami keluar dari tanah Mesir. Kemudian mereka berkembang di tanah perjanjian dan mereka melihat dengan jelas bagaimana Tuhan yang memimpin mereka, memberkati mereka, dan melindungi mereka. Bahkan Tuhan juga yang mendisiplin mereka, dan mereka mengalami itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Semua yang terjadi dalam perjanjian lama itu adalah gambaran apa yang Allah akan lakukan. Pada puncaknya, bukan sekedar menebus dari sebuah bangsa, tetapi menebus dari kuasa dosa dan kuasa maut dan kuasa si jahat. Saudara, disitulah Tuhan mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menjadi penebus, untuk menjadi pelepas manusia dari kuasa, dari belenggu dosa, dari kuasa dan belenggu maut, dari kuasa dan belenggu si setan, di mana manusia tidak dapat melepaskan diri. Saudara, melalui karya kayu salib Yesus Kristus, maka Dia melepaskan manusia yang percaya kepadanya dari belenggu dosa, belenggu maut, dan kuasa belenggu dari si jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 19, jawab Yesus, baik aku maupun Bapa-Ku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang kita percaya melalui penyataan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya, yang menciptakan alam semesta ini. Dia Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang menyatakan dirinya dengan menebus umatnya. Dan pada puncaknya, Tuhan yang menyatakan diri melalui Yesus Kristus, Sang Penebus itu. Saudara, itulah yang Allah nyatakan dalam Alkitab. Dan saudara, iman kita kepada Kristus, itulah iman kita kepada Bapa. Jikalau seseorang tidak beriman kepada Kristus, dia juga tidak beriman kepada Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita yang telah percaya kepada Kristus, kita bersyukur bahwa apa yang Dia perintahkan kepada kita untuk kita taati, Dia sudah melakukannya dengan menebus kita dan mengasihi kita. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam melakukan perintah-perintahnya bukanlah sebuah jasa, melainkan sebuah balas budi, sebuah respons kasih atas kasih yang besar yang Dia lakukan bagi kita. Sehingga perintah-perintah Tuhan itu tidaklah menjadi berat, karena perintah-perintah itu bukanlah kutuk bagi kita, tapi perintah-perintah itu adalah berkat yang memimpin hidup kita mengenal isi hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jadilah orang percaya yang semakin mengenal kasih karunia Tuhan dan mengenal Yesus Kristus. Maka kita menghidupi kekristenan kita dengan sukacita, dan kita menjadi saksi Kristus, dan kita menyaksikan akan keindahan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami baca, menolong kami, supaya kami mengenal siapa yang kami kenal, dan mengapa kami percaya. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.